konvensional. Penasaran kan? Yuk mari kita bahas. Setiap dari kita saat kita sakit pasti kita pernah mengkonsumsi obat kan? Ada obat oral yang kita minum, ada juga obat yang dioles, ada juga obat yang disuntikan bentuk injeksi. Nah, bagaimana sih perjalanan obat dari awal kita konsumsi? Nah, semua itu akan kita bahas di materi Sistem Penghantaran Obat atau biasa dikenal dengan SPO. Nah, SPO atau Sistem Penghantaran Obat adalah suatu formulasi atau perangkat yang bertujuan untuk memasukkan produk terapeutik atau obat ke dalam tubuh untuk meningkatkan efikasi dan keamanan dengan mengendalikan laju, waktu, dan tempat pelepasan obat dalam tubuh. Nah, secara garis besar ada 3 proses dalam sistem penghantaran obat. Yang pertama adalah pemberian produk terapeutik atau obat sesuai rutenya. Misal obat oral melalui mulut, kemudian obat parenteral melalui suntikan. Nah, yang kedua yaitu pelepasan zat aktif oleh produk melalui proses yang pertama ada disintegrasi atau penghancuran obat, kemudian dilanjutkan ada proses difusi dan disolusi. Yang ketiga yaitu transportasi zat aktif melewati membran biologis ke lokasi aksi. Obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita melewati berbagai rute pemberian. Mungkin ada yang ditujukan untuk efek sistemik untuk seluruh tubuh, ada juga yang lokal atau ditargetkan secara spesifik pada organ tertentu. Beberapa rute penghantaran obat diantaranya ada sistem penghantaran obat oral, rektal, transdermal, parenteral, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai sistem penghantaran obat oral. Yuk kita cek. Nah, secara historis, pemberian obat melalui rute oral adalah rute yang paling banyak digunakan. Salah satunya karena kemudahan dalam pemberian obat, dan rute oral ini juga dapat diterima secara luas oleh pasien. Namun, di dalam tubuh kita ini terdapat beberapa faktor fisika kimia yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat oral dalam tubuh. Apa aja sih? Yang pertama adalah adanya pengaruh motilitas saluran cerna. Gerakan motilitas akan memindahkan obat yang ada di dalam lambung dan usus halus menuju usus besar. Nah, hal ini akan membatasi waktu kontak obat yang ada di usus halus. Semakin lama waktu kontaknya, maka absorpsi juga akan meningkat. Kalau semakin singkat waktu kontaknya, maka absorpsinya juga akan menurun. Yang kedua, karena adanya pengaruh pH saluran cerna. Nah, pH saluran cerna ini dapat mempengaruhi proses disolusi, kelarutan, bahkan absorpsi obat loh. Nah, yang ketiga adalah pengaruh metabolisme. Metabolisme itu akan mendegradasi obat sebelum dieliminasi. Contohnya, obat akan dimetabolisme di hati atau obat akan terdegradasi secara enzimatik. Nah, yang terakhir, pengaruh adanya makanan. Makanan akan mengurangi kecepatan dan waktu absorpsi obat di saluran cerna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemui obat yang dikonsumsi secara oral, seperti tablet, sirup, atau kapsul. Nah, kira-kira kenapa ya banyak sekali orang yang mengkonsumsi obat dengan rute oral ini? Karena ada banyak sekali keuntungan dari rute oral ini. Yang pertama, terkait penerimaan dan penyesuaian pasien. Dibandingkan dengan obat lain, rute oral ini lebih umum dan lebih diterima oleh pasien karena sangat mudah dalam hal penggunaannya. Nah, yang kedua terkait luas area permukaan tempat obat oral diabsorpsi. Sebagian besar obat oral akan diabsorpsi di dalam usus halus. Tahu nggak sih kalau ternyata total area permukaan usus halus sebagai tempat absorpsi obat ini sangat luas sekali, sekitar 200 meter persegi, yang mempresentasikan area permukaan efektif yang sangat luas untuk absorpsi obat oral. Yang ketiga, terkait kayanya suplai aliran darah di tempat absorpsi obat oral ini. Banyaknya suplai pembuluh darah pada mukosa saluran cerna memastikan obat diabsorpsi lebih cepat dan tentu onsetnya juga akan lebih cepat. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu keuntungan komersial. Harga obat dari terapi oral ini umumnya pasti lebih rendah dibandingkan dengan parenteral atau rute obat lainnya. Tapi obat oral ini juga punya banyak kekurangan. Salah satunya yaitu obat oral ini mudah terdegradasi oleh tingginya konsentrasi asam lambung, dan juga dia mudah terdegradasi oleh adanya enzim pencernaan sebelum obat ini mencapai tempat absorpsi. Dan yang kedua, obat ini dapat tidak larut pada pH rendah saluran cerna sehingga dia sulit diabsorpsi jika dia tidak larut. Nah,
Nah, yang ketiga, beberapa obat atau zat aktif obat oral ini dapat mengiritasi saluran cerna loh. Selanjutnya, yang terakhir, poin keempat, yaitu obat oral ini mudah dimetabolisme di hati dan sistem metabolisme lainnya. Nah, sekian materi obat video kali ini. Thanks for watching. See you on the next